Halo Mitra Center, Mitra TU Center. Pagi ini kita dapatkan tamu yang juga luar biasa. Adik saya, adik ketemu gede ya, Eko ya, tahun 98. Ya. Tahun 98 waktu itu kami masih sekolah, saya di Urbana Champaign, Illinois. Mas Eko datang bawa mobil U-Haul, mobil U-Haul dari Texas ya. Dari Texas. Saya lagi ngambil doktor, Eko ngambil master ya, ngambil master dan belum nikah sama Mbak Vivi. Jadi bener-bener kami teman lama. Kalau hitungannya 98 berarti udah 4 tahun. 25 tahun. Hampir 25 ya. 25 tahun gitu. Nah, kebetulan waktu itu karena saya duluan datang, jadi hitungannya waktu itu banyak ngurusin Eko pindah nih kan gitu. Nah, sekarang gantian. Nah, Eko jadi bapak angkatnya anak saya. Anak saya sekarang di sini yang ngurusin Mas Eko sama Mbak Vivi. Jadi terima kasih nih bisa jadi tamunya Mitra TU Center, Mas Eko. Sama-sama. Nah, kenapa saya menginterview nih mereka berdua, karena ternyata mereka diaspora yang survive dari tahun 98. Waktu kita berpisah dulu masih tinggal di apartemen, satu kamar, 2 kamar kan gitu kan. Sekarang datang udah punya rumah segini besar, dengan Mas Eko karirnya bagus, kemudian Mbak Vivi punya daycare. Nah, daycare ini yang menurut saya sangat menarik untuk diulas ya. Nah, itu jadi makanya saya tertarik, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat nanti buat para mitra TU Center yang ingin belajar lah ini. Nah, ini gimana ceritanya nih, Eko Vivi ini bisa jadi bikin ini. Mungkin saya cerita dulu kali ya, pindah. Jadi Vivi memang senang sama anak-anak ya gitu ya Mas ya. Jadi waktu kita pindah-pindah itu, kita nggak pernah kepikir punya daycare, tapi nggak pernah ini aja karena ribet kan ininya trainingnya, sertifikasinya dan segala macam gitu. Nah, ketika pindah ke sini di Indonesia ya, mau pindah langsung pelan. Iya, karena kita jadi pernah ada pakai izin ya walaupun di rumahnya. Oh iya, pakai izin Mas, gitu loh. Jadi, nah kebetulan waktu itu tuh saya pindah ke rumah ini tahun 2013. Dia tuh lagi jalan aja, lagi exercise gitu. Nah, kebetulan itu tiba-tiba ada mobil Mercy gitu berhenti gitu loh. Dan rupanya dia brother gitu punya daycare gitu, orang Muslim gitu. Terus dia nawarin dari Egypt gitu. Terus dia bilang, kamu mau kerja nggak gitu kan? Ya dia bilang, oh boleh lah gitu. Akhirnya dari situlah dia jadi pengasuh anak di daycare orang lain gitu. Tapi kan. kira-kira kenapa tuh tiba-tiba out of the blue kan, di Amerika lagi jalan sendirian ada orang. Iya, karena dia pakai jilbab gitu kan, dan ini dan ke tempat kota saya ini kan yang pakai jilbab bisa dihitung jari gitu Mas. Gitu. Gitu loh. Jadi kebetulan dia baru buka daycare gitu kan, si brothernya lagi nyari orang memang gitu. Ditawarin lah dia gitu. Jadi 2013 ya waktu itu mulai ya. Mulailah dia kerja di daycare orang lain. Nah, dari situ kan mulai tahulah apa regulasi, peraturan dan segala macam gitu loh. Nah dari situlah kita mulai dikit-dikit lah dia belajar running daycare. Nah, terus kemudian baru 2017 kita memberanikan diri. Nanti mungkin Vivi bisa cerita regulasinya lah gitu loh ya. Jadi memang saya sendiri karena selagi di Amerika ini saya nginep di rumahnya Eko sama Vivi, tiba-tiba pagi-pagi, waduh ada boneka-boneka bule lucu banget, ada 6 gitu ya, putih-putih lucu-lucu gitu, ada yang orang Puerto Rico juga Vi? Ada Puerto Rico, ada yang benar-benar asli bule, ada yang UK, waduh pokoknya saya bilang nih ini banget gitu, dan benar-benar luar biasa lah kalau saya sih ngelihatnya, udah menganggap Vivi itu ibunya mereka gitu semua, jadi satu keluarga besar. Nah itu gimana tuh bisa mungkin ini dulu ya, saya pengen tahu persyaratannya, ribet nggak sih kalau di Indonesia bayangan saya, sini dititipin gitu. Nah kalau di sini tuh kira-kira
persyaratannya gimana tuh? Kalau lihat persyaratannya itu cukup panjang, Mas. Kita lihat misalnya di internet bagaimana untuk membuka daycare di Maryland. Itu banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya rumah luasnya akan dilihat berapa perbandingan luas rumah dengan anak. Kemudian juga teachernya juga atau pemilik daycare-nya harus mempunyai sertifikasi. Jadi lu sekolah dulu, Vivi? Iya, ada kelas-kelas yang kita ambil training dan setiap tahun itu harus di-maintain sama kayak dokter di sini ya. Setiap tahun harus mengambil berapa kredit gitu untuk mempertahankan sertifikasi itu. Kemudian juga nanti halaman juga dilihat, tuh halaman memadai nggak untuk anak-anak bermain di luar, karena kan nggak mungkin anak-anak itu cuman di dalam rumah gitu. Mereka akan lihat juga halamannya cukup luas apa tidak, keamanannya, kemudian dilihat safety dari rumah, kemudian rumah itu juga harus bersih dari bugs, dari serangga, dari tikus segala macam gitu. Bahkan sampai air itu juga dicek sama mereka. Dan itu untuk awalnya, nanti mereka akan inspeksi gitu, kita pantas atau enggak. Setelah itu nanti setiap tahun mereka akan melakukan inspeksi dadakan. Benar nggak? Kita kan ada persyaratannya juga sebagai pemilik home daycare itu cuman boleh 8 anak. Dan yang usia di bawah 2 tahun itu cuma 2 diperbolehkannya. Nanti ketika mereka datang maksimum 8 anak. 8 anak Untuk satu home daycare. Home daycare. Gitu. Jadi mereka juga nggak mau kan satu. Jadi kalau misalnya tempatnya itu kayak tempat Vini ini kan seluas ini itu maksimum 8. Apakah karena kalau misalnya ternyata nanti ada karyawan, itu boleh nggak boleh juga? Boleh kalau karyawan boleh. Kalau ada nambah karyawan, boleh nambah orang, boleh nambah anak? Enggak boleh. Nah, tapi ada satu lagi namanya large home daycare. Kalau ini cuma home daycare aja, yang satunya large home daycare itu 12 anak gitu. Jadi ya nggak terlalu jauh beda ya, maksudnya maksudnya di rumah juga boleh lah, tapi ini lebih besar gitu kapasitasnya gitu. Cuman persyaratannya lebih banyak lagi gitu, harus ada pegawai segala macam. Jadi saat ini kayaknya lebih cocok home daycare dulu yang 8 maksimal. Tapi satu lagi itu yang kita harus pasang itu juga Mas, jadi waktu itu salah satu inspeksinya sama pemadam kebakaran. Iya, pemadam kebakaran. Nah, kita harus pasang ini fire alarm itu. Jadi fire alarm itu harus di mana-mana ada spesifikasinya, terus harus di mana-mana gitu Mas. Jadi itu connected ke sana apa? Enggak, jadi cuman ini aja, nggak usah gitu. Pokoknya ada spesifikasinya, harus fire alarm, terus ada carbon monoxide ya, alarm gitu. Nah, itu tuh harus pasang tuh Mas gitu. Jadi nah habis itu baru pemadam kebakaran inspeksi, jadi ngelihat. Nah, itu tuh salah satu dari sertifikasi tadi Mas gitu. Itu kira-kira kemarin berapa lama tuh ngurusnya? Mungkin karena waktu itu saya masih bekerja juga gitu ya, jadi 6 bulan lah Mas, pelan-pelan dengan sertifikasi yang lain gitu. Karena nanti juga mereka akan cek air gitu ya. Kemudian gimana kualitas air di rumah ini, kemudian juga cat-catnya gitu, apakah mengandung lead gitu ya. Jadi benar-benar kesejahteraan anak, keselamatan anak itu benar-benar diperhatikan sekali di sini. Itu nggak kayak di Indonesia tuh. Ngurus kelurahan suruh orang kasih orang biarin mereka yang ngeberesin secara ini. Enggak harus diurus sendiri Mas gitu. Oh, ini juga karena saya tinggalnya di perumahan, di daerah kompleks perumahan, saya juga harus melapor ke city, ke kota gitu ya, apalah istilahnya itu kalau di Indonesia, wali kota gitu ya, bahwa kita akan mendirikan home daycare di rumah gitu. Terus mereka nanya-nanya juga berapa anak, nanti berapa mobil, karena mereka kan takut mengganggu lingkungan neighborhood kita gitu. Kalau terlalu banyak orang yang mengantarkan anaknya di sini, apakah traffic di sini akan terganggu gitu kan? Mereka mau tetangga kita tetap nyaman gitu, walaupun di sini ada home daycare. Ya alhamdulillah tetangga kita juga support gitu ya. Mereka nggak pernah ada komplain gitu. Mereka malah kalau ada mainan-mainan yang nggak dipakai
pakai lagi, anaknya udah grow up, mereka bilang ngasih gitu. Oh. Vivi, kamu mau nggak ini ada mainan? Wah, saya senang banget gitu. Jadi alhamdulillah ini modalnya hampir zero gitu loh. Karena dapat banyak mainan dari tetangga. Terus saya kan mengajar di di daycare di sini. Itu orang tua kan tahu gitu. Saya mau buka daycare tuh langsung donasi gitu, Mas Uut. Terus teman-teman orang Indonesia yang punya daycare sebelum saya itu juga misalnya mereka punya crib atau punya tempat duduk anak segala macam, itu semuanya ngasih. Jadi alhamdulillah gitu ya, pas awal-awal tuh kayaknya nggak perlu modal besar gitu untuk bikin daycare di rumah. Terus saya lihat kemarin kan bayangan saya kalau orang Indonesia mungkin nitipin orang Indonesia juga kan gitu ya. Nah saya lihat kemarin itu kan orang bule semua ya, anak-anak bule semua. Itu gimana bisa dapat customer, bisa dapat orang yang percaya. Satu, kenapa mereka percaya sama kita? Bahkan kita orang asing gitu itu kan ya. Di mata ini ya gitu. Ya jadi mungkin itu karena dia sempat kerja di daycare gitu kan. Jadi kayak dari mulut ke mulut aja Mas dari gitu. Mulut ke mulut. Dan orang tua yang waktu itu saya jadi teacher anaknya di daycare, mereka ngelihat, oh Miss Vivi ini bagus nih kalau take care anak saya gitu kan. Jadi akhirnya ada juga yang pindah dari daycare itu ke home daycare. Ada juga yang hamil anak keduanya dititipin ke sini. Terus ada temannya nyari daycare, ya udah, nih saya ada teman baru buka daycare gitu. Jadi mereka ngelihatnya saya kerja dalam menjaga anak bagus gitu loh Mas. Walaupun mereka melihat saya pakai hijab, saya orang Muslim, itu nggak ada masalah buat mereka. Dan mereka melihat value gitu ya yang saya ajarkan ke anak-anak itu sama mereka. Jadi mereka percaya banget gitu. Walaupun kita berbeda. Karena di sini kan kota kecil dan majority kita ini nama daerahnya Middletown ya. Middletown, itu di Maryland. Maryland itu sekitaran Washington DC ya. 1 jam dari DC. Dan sebagai gambaran ini kulit putih kebanyakan, minoritasnya cuma sedikit sekali. Jadi tetangga-tetangga kita nih kebanyakan bule semua. Kalau ke sekolah anak-anak putih semua gitu ya. Pokoknya kita beda sendirilah gitu ya. Mungkin cuma ada 3. Enggak minder ya. Ngapain bener? Pede aja. Orang Indonesia kan biasanya kan. Enggak, Mas. Alhamdulillah. Karena kita juga sudah berapa tahun ya di sini, dari tahun 93 ya di Amerika. 30 hitungan ini. Iya, 93 ke 2024, iya 30 tahun. Jadi kita juga berpikir juga sama mereka gitu. Jadi udah pede aja. Nggak merasa sungkan-sungkan. Nah, itu gimana tuh anak dari jam berapa sampai jam berapa di sini? Kita buka jam 7 sampai jam 6. Tapi kebanyakan sih mulai menitipkan anak 7.30 sampai jam 6 sore. Itu kan mungkin para pemirsa di Indonesia nggak kebayang. Ini bener-bener tinggal di rumah segede ini nih. Itu cuma berdua karena anak udah pada masih ada sih yang ini ya. Cuman kan kalau artinya Mbak Vivi ini ngerjain daycare itu 6 anak ya sekarang ya? Sekarang 6 anak ya. Tanpa pembantu loh, jangan salah nih kan. Kalau di Indonesia kan bayangannya punya daycare ada yang ngebantuin. Nah itu gimana tuh Vi? Artinya ntar ada yang satu pup, ada yang pipis, terus harus ntar mak ini semuanya itu nggak stres. Kadang-kadang stres juga sih Mas, karena kayaknya dari satu kan nggak boleh lepas tuh, itu kan nggak iya. bisa tidur dong. Kadang-kadang kalau anak-anak tidur saya ikutan tidur gitu, karena itu semua pada ngeletak di sini gitu. Iya, ngeletak di sini. Yang bayi biasanya kita punya ruangan sendiri di depan karena mereka punya schedule yang berbeda. Tapi yang sudah besar yang lebih dari 2 tahun itu digeletakin di sini aja gitu. Jadi berapa tahun sampai berapa tahun itu? Mulainya biasanya dari 6 minggu. 6 minggu sampai 5 tahun. Kadang-kadang ada juga yang kakak-kakaknya udah gede gitu,
setelah mereka pulang sekolah atau sebelum mereka pulang sekolah dititipin di sini karena orang tua kan kerjanya kadang-kadang pagi, pulangnya sore gitu ya. Sedangkan sekolah selesai jam 4 gitu. Jadi adalah 2 jam dititipin di rumah gitu. Jadi ada pernah juga yang 10 tahun gitu ya, 8 tahun. Namanya before and after school. Jadi sebelum busnya mereka datang, mereka di sini dulu, terus sekolah, terus pulang sekolah diantarin busnya ke sini lagi gitu. Tapi kita prefer lebih ke arah yang kecil ya? Iya, soalnya yang gede-gede repotnya gini Mas, kalau mereka harus diantarin ke school bus, saya tuh banyak banget yang harus diangkut. Semua kan nggak bisa ditinggal. Yang kecil-kecil tuh kadang-kadang ada double stroller, terus yang umur 2 tahun, jadi ada 4 gitu, terus nganterin yang 2 lagi ke sekolah. Jadi heboh, terlalu rame. Udah gitu, yang tetangga-tetangga ngelihatnya tuh, ya ampun nih orang banyak banget anaknya. Jadi akhirnya saya bilang, aduh udah deh, kayaknya enak di rumah aja gitu loh, nggak usah harus jalan-jalan. Saya kan repot gitu, belum lagi. Berarti kan nyiapin makanan, terus berarti kan makan pagi sama siang gitu makan ya? Siang sama snack sama susu ya. Itu benar-benar siapin sendiri. Itu nggak kebayang tuh apa namanya rasanya. Iya. Nyiapin sendiri, terus ntar nyuci sendiri, ini sendiri gitu ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Ya makanan yang gampang-gampang aja Mas. Kalau misalnya ada yang bisa disiapkan sebelumnya gitu kan, misalnya anak-anak suka spaghetti gitu. Spaghettinya bisa direbus malam sebelumnya, dagingnya juga udah bisa disiapkan, jadi besok tinggal manas-manasin. Anak sini kan makannya gampang-gampang gitu, sandwich, peanut butter sandwich, terus macaroni and cheese gitu. Jadi nggak pernah ada yang ribut bikin opor. Walaupun mereka suka nasi, saya kadang-kadang kasih nasi juga gitu. Ada yang doyan nasi banget sampai ibunya pas pandemik itu panik gitu ya, panik takut habis di mana-mana, akhirnya beli beras berkarung-karung gitu khusus untuk anaknya yang bule ini yang suka nasi gitu. Jadi adalah pengaruh kultural gitu, mereka seneng nasi gara-gara tinggal di sini gitu. Tapi makanan suka diinspeksi juga ya? Makanan ada, oh ya saya juga dapat bantuan grant gitu dari Frederick County. Jadi mereka mereimburse makanan yang saya berikan ke anak-anak gitu. Oh ya? Ya. Apa tuh pertimbangannya apa? Pertimbangannya mereka mau anak-anak yang diurus di setiap daycare itu cukup gizi gitu loh Mas. Jadi itu dari food food department gitu ya, USDA gitu-gitu. Mereka mau melihat apa yang saya kasih. Itu jadi insentif. Padahal Vivi nggak minta. Itu ada tawarannya. Ada tawarannya Mas. Kita bisa request gitu. Kalau kita ikut program itu, kita harus ngasih misalnya makan pagi itu ada persyaratannya, harus ada 3 komponen. 1 susu, kemudian harus ada buahnya, kemudian harus ada karbonya. Itu untuk pagi. Kalau siang ada lagi persyaratannya 5 komponen, sayur, buah, protein, karbo dan susu gitu. Nanti kalau snack cuma 2 komponen. Jadi nanti mereka juga cek menunya gitu. Bentuk gimana? Jadi dikasihnya cash? Dikasihnya masuk ke deposit langsung. Terus kita nunjukin bukti-bukti pembelian? Kita harus simpan, tapi whenever mereka perlu kita kasih, tapi kalau enggak. Nah mereka suka ngecek itu Mas, jadi kadang-kadang ngetok gitu kan, terus ngelihat kulkas gitu. Ada nggak ini bener nggak? Kan sudah dibantu kan, jadi mereka kadang ngecek gitu. Mana kita kadang-kadang ditanya cerealnya mana, nah cereal itu juga nggak bisa sembarangan, mereka maunya anak-anak nggak boleh terlalu banyak sugar gitu. Jadi kita harus beli cereal yang sugarnya kalau dalam 1 cup itu less than 6 gram gitu. Kalau di sini banyak cereal-cereal itu yang 12 gram, 18 gram per mangkoknya gitu. Nah itu kita nggak boleh, kita harus yang 6 gram. Jadi benar-benar yang sehat gitu loh Mas. Terus sayurnya juga harus setengah cup gitu ya. Buahnya juga harus itulah gitu. Tapi biasanya sih anak-anak makannya suka banyak di sini. Jadi nambah-nambah terus ya, walaupun jadi uang yang mereka kasih sebenarnya juga
nggak nutupin gitu, cuman ya ada lah gitu. Jadi ya lumayan lah. Saya anggap itu cost aja gitu, operational. Ada yang nggak suka makan di rumah, di sini makannya lalap. Iya. Iya. Di rumah nggak mau makan, di sini habis mulu gitu ya. Gitu ya. Ya, saya juga masih ada ininya lah ya, kalau orang biasanya kalau di daycare sama-sama teman bule, kalau nggak mau makan ya udah buang gitu loh. Kalau saya aduh dikit lagi dong, ayo sini dibantuin ya kayak orang Indonesia gitu loh, biasa kayak anak. Ya karena saya anggapnya juga kayak anak sendiri, terus saya sayang buang makanan, mubazir gitu. Jadi yang ada ayo dikit lagi dibantuin ya, mereka senang-senang aja mangap gitu. Jadi akhirnya terbiasa makannya juga banyak gitu. Jadi kadang-kadang membantu orang tua ini ya Mas Wot, apa namanya, gaining weight untuk anaknya gitu. Ada yang pas mereka awal-awal bayi misalnya cuman 5 percentile gitu, 5% berat badannya. Tapi setelah di sini kok jadi 50%, 70% gitu. Jadi alhamdulillah, karena saya nggak mau lihat anak kurus gitu, maunya anak makan sehat gitu. Itu kalau anak-anak yang itu pada nggak ASI ya mereka? Mereka ada yang Ada ASI. Jadi orang tuanya pump terus kirim gitu botol ke sini. Ada yang formula, tapi kebanyakan at least satu tahun pertama mereka ASI. Pisah dari orang tua kan susah tuh. Nah itu begitu mereka nggak seperti kita nangis gitu. Kebanyakan dari bayi sih ya. Dari bayi. Jadi udah terbiasa Mas. Nggak ada yang datang udah 2 tahun, 4 tahun gitu. Ada, tapi Biasa ya aja nggak mereka. banyak sih, nggak banyak adjustmentnya, biasanya cepat. Tapi kan sebenarnya sebelum mereka di drop hari pertama itu, jadi sebelumnya itu mereka tur dulu, biarin main dulu. Iya. Jadi gitu loh. Jadi sebelum mereka tekan kontrak gitu Mas, gitu kan. Nah, ini kan Vivi nanti bisa cerita tentang kontraknya itu kan. Sebelum mereka tekan kontrak itu, mereka ya tur daycare-nya gitu. Ya interview, sama-sama interview gitu loh. Jadi Iya, ditanya gitu kan, misalnya kamu punya senjata nggak gitu, pernah ditanya gitu Mas gitu. Apa jadi kayak supaya tuh matching gitu loh, Matching apa matching enggak, antara iya. culture-nya si orang tua dengan culture kita gitu Mas gitu loh. Jadi ketika mereka itu comfortable, nah terus anaknya kira-kira nih kadang-kadang sampai anaknya tuh pas visit pertama itu nggak mau pulang. Iya. Gitu. Jadi udah comfortable gitu anaknya ke sini gitu loh. Jadi kontraknya apa? Tak bulanan, tahunan? Setahun biasanya. Setahun. Nah di situ udah ada harganya. Kalau di sini kan mereka pembayarannya every week gitu, tiap minggu gitu ya. Kemudian saya minta cutinya berapa lama. Bisa pakai cuti juga? Iya dong. Kalau nggak gimana istirahatnya Mas? cuti dibayar tapi ya, mereka tetap bayar. Jadi mereka bayar. Cuti itu artinya minta istirahat tapi nggak ngurangin ini. Iya, jadi mereka tetap bayar tapi dia anaknya nggak dikirim ke sini gitu. Tapi ini kan Senin sampai Jumat aja ya? Iya, Senin sampai Jumat. Jadi maksudnya cuti di hari-hari itu? Iya. Iya. Saya ambil cutinya biasanya di summer dan di winter gitu. Jadi mereka udah tahu duluan, karena kalau punya daycare kayak gini kan saya sendiri yang ngerjain, nggak bisa tiba-tiba besok saya mau pergi gitu ke Chicago misalnya atau ke New York, anak kamu jangan diantar, nggak bisa kayak gitu. Mereka kan orang tuanya dua-dua kerja. Mas Wot. Jadi harus dari sebelum-sebelumnya saya bilang oke, tanggal segini saya tutup. Itu mereka nggak ada masalah, mereka nanti adjust dengan schedule worknya mereka gitu kan. Kayak tiap tahun kita ke Muktamar itu saya udah tutup gitu, pokoknya sekitar tahun baru, Natal, tahun baru tutup gitu. Jadi kadang-kadang ada sih bisa ya emergency gitu, karena sesuatu hal saya harus tutup, misalnya sakit atau misalnya ada keluarga berita duka dari Indonesia, itu saya langsung aja telepon mereka kalau emergency gitu, mereka bisa sih akomodasi gitu. Jadi ini hitungannya kan dari tahun 2018 ya? 2017. Akhir 2017. Udah 5 tahun ya berarti ya? 5 tahun. Itu kalau sebagai ini apa bisa diperbesar? Apa istilahnya kan ya berarti misalnya Vivi pikir yaudah deh ini udah begini aja sampai seterusnya gitu, atau kalau itu nggak bisa jadi ini ya, kalau dari sisi bisnis nggak bisa apakah di franchise kan, apakah di ini kan gitu kan, kalau di Indonesia tuh sekarang tuh yang playground yang di Iya bisa juga sih Mas gitu, tapi jadi rubah
bisnis modelnya gitu kan. Tadi kan Vivi udah bilang ada yang large home daycare gitu kan. Nah kita nggak bisa masuk ya? Kita bisa, tapi masih lebih banyak lagi persyaratannya yang harus dipenuhi. Jadi kayak saya gini, saya harus ada backup gitu, backup orang lain yang bisa menggantikan saya gitu. Kalau saya perlu misalnya pergi-pergi atau gimana, saya bisa istilahnya tuh substitute gitu loh Mas. Nah nanti kalau home daycare substitute-nya harus lebih banyak lagi karena pegawainya nggak boleh satu gitu kan, nggak boleh saya sendiri, harus ada orang lain. Nah terus masing-masing orang harus punya substitute gitu. Jadi lebih banyak requirement-nya gitu kan. Mungkin nanti halamannya juga mereka hitung lagi cukup apa enggak. Ruangan ini belum tentu cukup gitu loh. Jadi lebih banyak persyaratan. Tapi kemungkinan bisa kalau mau home daycare, cuman lebih ribet aja. Dan juga saya misalnya memperkerjai pegawai lain, mereka juga harus punya apalah insurance lah, benefit apalah. Jadi memang lebih ribet, dan untuk saat ini mungkin sekarang itu dulu kali ya kita home daycare lagi, nanti mungkin mikir lagi atau misalnya kita mau bikin daycare center atau apa gitu. Oh, daycare center lain lagi itu Mas gitu loh. Jadi memang kita ada kepikiran sih gitu, tapi belum tahu aja, maksudnya belum dieksekusi lah gitu loh. Jadi kan dengan dia pernah kerja di daycare center, dengan dia ini gitu loh. Nah, the next step sih sebenarnya kayak mungkin sewa tempat gitu. Nah, kita buka daycare gitu loh Mas, gitu loh. Nah, tapi kita belum mengarah ke sana gitu loh. Kalau kayak misalnya kemarin Eko cerita orang Filipina misalnya terkenal biasanya sebagai nurse di sini. Kalau orang Vietnam biasanya punya salon kuku. Salon kuku, ya. Indonesia ada nggak sih yang di ini apa jangan-jangan bisa daycare nih orang Indonesia terkenal ini? Banyak juga sih sebenarnya jadi teman-teman di Washington DC itu lumayan banyak juga ya yang punya home daycare ya. Home daycare nggak terlalu banyak sih, tapi mereka menjadi nanny Mas. Jadi nanny, nanny juga ya. Mereka yang datang ke rumah anak asuhnya gitu. Karena ya itu untuk membuat home daycare ini banyak peraturan dan tanggung jawabnya besar gitu loh. Dan mereka juga harus punya rumah gitu. Dan mereka kan diaspora Indonesia juga maksudnya belum semua gitu ya yang punya rumah, tapi ya dengan menjadi nanny atau babysitter itu kan lebih gampang. Oh, gitu, nanny itu babysitter. Iya, nanny itu babysitter. Tapi kalau nanny lebih banyak ya tanggung jawabnya. Kadang-kadang mereka juga harus ngurusin rumah, masak segala macam gitu untuk anak-anaknya. Nah, mungkin ini nggak terasa nih waktunya udah hampir setengah jam. Mendingan sekalian aja, biasa sepecah-pecah 15-15 menit tadi karena saking asiknya kita langsung aja. Nah, mungkin terakhir saya pengen Eko sama Vivi ini kasih inilah kiat-kiat buat teman-teman yang UKM di Indonesia maupun di diaspora, kira-kira apa yang bisa dinasihat ini ke teman-teman. Mungkin kalau dari saya sih ini ya, sebenarnya kadang-kadang itu kita tuh banyak takutnya gitu ya. Ya tadi kan Vivi bilang wah persyaratannya panjang banget gitu, dan kadang-kadang itu kita kurang sabar, terus takut nanti gimana segala macam. Akhirnya ketika kita jalanin biasa aja tuh gitu loh. Jadi memang first step itu harus dilakukan gitu Mas. Jadi memang ya udah, nanti kalau persyaratannya panjang ya udah jalanin aja gitu. Satu-satu gitu loh, pelan-pelan. Ya, makanya kita 6 bulan perlu gitu kan, karena pelan-pelan kan waktu itu ini window bolong gitu kan. Hari kan jadi saya yang harus benerin kan. Ya udah pelan-pelan gitu kan. Jadi pasang alarm semuanya gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah gitu, walaupun makan waktu 6 bulan gitu, akhirnya kita dapat sertifikasi gitu kan. Nah gitu loh. Jadi memang yang mungkin sekiat yang saya bisa sampaikan kepada diaspora yang ingin UMKM ya coba gitu loh. Ya udah nyemplung aja gitu loh ya kan. Kalau mau berenang nyemplung aja, jangan dilihat ini dalam apa enggak, nyemplung aja ragu-ragu gitu. Iya benar. Kalau Vivi gimana? Mungkin support system ya Mas Uut. Itu support system saya alhamdulillah banyak banget dapat supportnya gitu ya. Yang pertama dari keluarga gitu. Kalau keluarga nggak mendukung, kayaknya nggak bakalan
jalan gitu ya. Dari anak, mereka kan juga berubah nih, mamanya yang biasanya stay home mom, dari mereka kecil sampai mereka SMA, saya tuh stay home mom gitu. Tapi yang pas yang kecil udah umur usia 7 tahun, saya bilang, aduh ngapain lagi nih ya gitu. Jadi anak-anak juga saya ajak ngomong, Mas Eko juga, dia kan juga nanti pulang kerja tiba-tiba rame gitu kan, belum tentu orang mau kan. Makanya Mas Uut bilang pagi-pagi udah banyak aja suara-suara gitu. Jadi support gitu ya. Terus saya juga mencari istilahnya mentor gitu, Mas Uut. Teman-teman yang sudah menjalani ini, saya tanyain gimana sih gitu loh. Dan mereka welcome sekali gitu ya, alhamdulillah gitu. Kemudian juga support dari tetangga-tetangga gitu kan. Mereka di sini kita hidup istilahnya merantau gitu, harus pintar-pintar bawa diri gitu ya. Dengan kita menjaga hubungan dengan tetangga gitu, mereka selalu support gitu, Mas Uut. Nggak ada yang misalnya ngelaporin gitu ya, ini terlalu rame rumahnya segala macam. Mereka support banget sama kita, jadi alhamdulillah gitu. Dan juga ngobrol sama punya networking yang bagus gitu ya. Dengan adanya networking yang bagus tuh ya kayak misalnya ngobrol sama Mas Uut gitu. Jadi ide-ide tuh makin banyak. Oh iya. Jadi banyak ada cita-cita lebih gitu loh Mas Uut ya. Nggak cuman stay di one place. Mungkin kita sekarang sudah alhamdulillah dengan adanya home daycare nih bagus gitu ya. Alhamdulillah bisa membantu ekonomi keluarga gitu. Ada extra money segala macam. Tapi next one misalnya Mas Uut ngomong kasih masukan harus gini. Terus kita jadi oh iya benar juga gitu ya. Jadi support dari segala macam pihak, kemudian networking itu kayaknya yang bisa membuat insya Allah makin sukses gitu. Dan jangan ragu-ragu tadi ya kayak Mas Eko bilang, walaupun persyaratannya banyak, tapi insya Allah akan kedepannya lebih bagus. Kembali juga saya mau nambahin satu, jadi yang terpikir sama saya itu Mas PJ memang dalam bekerja itu kita harus ihsan ya Mas. Jadi Vivi dalam mendidik anak. Ihsan artinya memberikan yang terbaik ya. Yang memberikan yang terbaik gitu Mas. Jadi memberikan yang terbaik yang apa kita bisa berikan gitu kan. Jadi kita nggak cutting corner beli cerealnya yang murah gitu kan Mas. Jadi makanya tadi kita berikan satu service yang terbaik bagi customer. Nah dari situlah jadi walaupun kita nggak punya Yelp review gitu Mas ya, tapi alhamdulillah itu word of mouth itu cepat, dan mereka tuh kan selalu ya siapa sih nggak kan setiap orang punya anak, terus mereka kalau pasangan itu bekerja, ya udah dari mulut ke mulut. Kita sampai sekarang itu nggak pernah malah nggak pernah advertise secara serius gitu ya Mas ya. Jadi malah sampai nolakin customer gitu karena full capacity gitu loh Mas. Iya, dan sekarang udah tahu batasnya Mas Uut. Jadi walaupun boleh 8, saya kayaknya comfortable-nya cuma 6 gitu, karena capeknya dan kualitas dalam penjagaan anak kayaknya kalau 8 aduh gitu. Yang ada anak-anaknya diiniin terus ya, kayak ikut stres gitu, jadi nggak enjoy. Kalau 6 sekarang ini alhamdulillah saya bisa gitu, dan alhamdulillah anak-anak enjoy, saya enjoy gitu, uang yang masuk juga cukup gitu, jadi alhamdulillah udah tahu batasnya. Luar biasa intinya. Kiat-kiatnya, kemudian semangatnya, mudah-mudahan betul-betul bisa menginspirasi bagi mitra-mitra center yang lain. Jadi terima kasih banyak ya. Ya sama-sama. Mbak Vivi, mudah-mudahan sukses. Amin. Makin ini kalau saya sih mungkin bayangan saya karena saya dari Indonesia, wah kalau bisa Eko sama Vivi bisa bikin daycare yang banyak, bisa ngundang orang Indonesia sebagai pekerja yang berkualitas untuk bantuin daycare tuh, itu bisa jadi memungkinkan, jadi mengekspor tenaga kerja yang berkualitas, itu menambah devisa dan sebagainya. Maka itu mungkin fungsi dari diaspora kita ya, mudah-mudahan bisa ini. Baik, terima kasih banyak Vivi ya, Eko ya. Sama-sama, terima kasih.